Salam, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberkati, disertai oleh Allah dan damai sejahtera Kristus menyertai kita, memelihara kehidupan kita. Saya mau mengajak kita untuk masuk dalam renungan pagi dan mari kita menyerahkan kehidupan kita di dalam doa. Kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, menolong kami mengerti melalui renungan ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, umat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-25. Dan ayat yang menjadi sentral, pokok daripada renungan kita terdapat pada ayat yang ke-13. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Bapak Ibu, dari ayat ini saya mau mengambil tema kita adalah taat menunggu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Elisabet adalah istri seorang imam yang bernama Zakaria. Suami istri ini bergumul dan menunggu cukup lama karena belum memiliki anak hingga pada masa tua mereka. Mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia pada ayat yang ke-7. Padahal mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Allah. Dan ternyata bukan berarti orang-orang yang demikian bebas daripada masalah. Pada ayat yang ke-6 dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup seturut perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun kita di dunia ini tidak akan pernah luput dari masalah atau penderitaan yang merupakan bagian daripada kehidupan kita, meskipun kita orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dan pada suatu waktu Zakaria mendapat giliran dari rombongan keimamannya untuk membakar ukupan di bait Allah pada yang ke-9. Dan pada waktu itu malaikat Gabriel datang membawa pesan bahwa Tuhan telah mendengar doa mereka. Mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki pada yang ke-13. Setelah mendengar berita sukacita dari Allah yang disampaikan melalui malaikat itu, seharusnya Zakaria meresponinya berita itu dengan luapan kegembiraan, dengan hati yang sukacita. Sebab pada akhirnya doa mereka dijawab dan mereka bisa memiliki anak di dalam pernikahannya. Tetapi yang kita lihat adalah Zakaria justru memberikan respon yang sebaliknya atas berita sukacita itu. Zakaria tidak percaya dan Zakaria meragukan kebenaran firman Allah yang disampaikan melalui malaikat itu. Sebab mungkin Elisabet tidak hanya mandul, tetapi Elisabet sudah berusia lanjut usia. Dan menurut akal sehat manusia, sangat tidak mungkin bagi Elisabet yang mandul dan sudah tua itu untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Akibatnya kita bisa melihat malaikat harus memberikan radang tenggorokan yang parah yang membuat Zakaria tidak bisa berbicara sampai anak laki-laki itu lahir 9 bulan kemudian. Bapak Ibu, dari kisah ini apa yang menjadi renungan kepada kita? Yang pertama, kita bisa melihat kisah pergumulan yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet selama masa menunggu yang panjang adalah mereka tetap bertekun di dalam doa. Mereka tetap berdoa meskipun situasi yang mereka lihat tidak berubah dan seolah-olah harapan mereka sia-sia. Mereka terus menantikan Allah sekalipun mungkin mereka tertekan secara sosial, kecewa dan tidak bisa melihat ada jawaban dari masalah mereka. Ketekunan mereka memang tidak sempurna, tetapi perhatikan pada ayat yang ke-20. Dikatakan, engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ayat ini
mau menjelaskan meskipun Zakaria kurang beriman, tetapi Allah tetap menjawab doanya dan menyatakan mujizatnya dengan kehadiran seorang anak bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi renungan kepada kita adalah Allah kita adalah Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah yang selalu mendengar setiap doa-doa yang kita panjatkan. Dan Allah pasti mengabulkan setiap permohonan yang kita sampaikan dengan tulus kepadanya. Tetapi Allah akan memberikan apa yang kita minta kepada Tuhan bukan menurut waktu yang kita kehendaki. Allah akan memberikan apa yang kita minta kepada Tuhan menurut waktu dan kehendak yang ditentukan oleh Allah sendiri. Dan Allah akan memberikan yang kita minta kepada Tuhan bukan seturut dengan keinginan kita. Allah akan memberikan apa yang kita minta kepadanya sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Yang ketiga, apa yang menjadi renungan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada masa-masa Advent menanti kedatangan Tuhan. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun iman kita tidak selalu kuat, seringkali kita ragu dan kita lemah, tetapi Allah tetap datang dalam kesetiaannya. Kita manusia bisa ragu, kita bisa depresi, kita bisa patah semangat, dan kita bisa ingin menyerah. Tetapi Allah tetap datang di dalam kemurahannya dan kebaikannya. Kisah Zakaria dan Elizabeth adalah cerita yang begitu indah yang sekaligus membuat mereka hampir frustasi. Indah karena penantian yang panjang mereka itu pada akhirnya berakhir dengan doa mereka yang dijawab dan dikabulkan oleh Allah. Mendatangkan frustrasi karena kita tahu bahwa ternyata tidak semua doa-doa kita dijawab dengan cara yang sama, yang serupa. Tetapi seringkali mendatangkan keraguan-raguan kepada kita. Tetapi yang jelas Allah menjawab doa kita pada waktunya. Kiranya dari kisah ini selalu mengajak kita untuk tetap bertekun dalam pengharapan. Jangan kita sampai patah semangat, karena Tuhan Allah yang Maha Baik pasti akan menjawab semua doa-doa kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Melalui kehidupan Zakaria, kami boleh belajar untuk tetap taat dalam pengharapan, bertekun, tidak patah semangat. Karena pada waktunya Tuhan akan menjawab semua doa-doa kami. Meskipun tidak seperti apa yang kami kehendaki, meskipun seringkali kami frustasi, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Sertai umat Tuhan yang di dalam masa-masa penantian akan doa-doa yang mereka panjatkan, dan kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada mereka. Firman Tuhan yang senantiasa meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagimu.